Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas pembahasan kita yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang texturing. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang UV mapping. Nah, sebenarnya ketika kita membahas tentang texturing ini sebenarnya juga tidak lepas dari UV mapping gitu. Nah, UV mapping ini akan memetakan sebuah gambar, akan memetakan sebuah tekstur itu ke tiap face yang ada dalam sebuah objek. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat pada contoh kasus yang kemarin, kita langsung memberikan tekstur itu kepada istilahnya itu kepada satu objek sekaligus. Jadinya langsung seperti ini. Apakah image-nya ini bisa kita geser-geser gitu, misalkan dari teksturnya mungkin kita merasa kurang tepat dengan tekstur yang sudah kita punya, apakah bisa diedit? Tentu saja bisa. Nah, itu yang akan kita lakukan saat ini. Kita mencoba untuk menggunakan workflow UV editing. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita lihat supaya kita lebih jelas, mungkin akan saya jelaskan ini ya, bagaimana cara kerja UV editing terlebih dahulu. Nah, kita melihat di sini kita mempunyai beberapa objek. Nah, setiap objek itu seperti yang saya bilang kemarin terdiri dari beberapa face. Nah, masing-masing face bisa jadi memiliki material sendiri-sendiri. Akan tetapi ada kemungkinan di mana satu objek itu terdiri hanya dari satu tekstur saja, satu objek cuman satu material. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin sekali. Jadi kita pakai UV mapping, di mana UV mapping ini adalah proses dalam 3D modeling untuk memproyeksikan image 2 dimensi dalam surface objek 3 dimensi gitu. Nah, tujuannya untuk mapping itu tadi, mapping untuk melakukan mapping tekstur. Nah, seperti yang akan kita lihat nanti, kita coba untuk mengidentifikasinya dari satu buah objek ya. Mungkin kita akan coba untuk mengidentifikasi dari tekstur yang cukup ketara mungkin ya. Yang ini saya klik untuk yang ini, kemudian kita cek di UV editing, kemudian saya masuk edit mode ya, ini objek mode, kemudian edit mode. Nah, pastikan di sini kita lihat dalam kondisi rendered, atau mungkin kalau misalkan ini caranya kita scroll biar kelihatan ininya ya, biar kelihatan rendernya, scroll ke depan belakang, tapi mouse-nya diarahkan ke sini dulu, atau mungkin pakai Z kemudian rendered seperti itu. Nah, kita seleksi semua objeknya, maksud saya kita seleksi semua face-nya dengan cara mencet A ya tadi ya. Ini saya klik di luar lagi. Tadi kan sebelumnya mungkin kayak gini, kemudian saya pencet A, terseleksi semua, terus coba cek di sebelah kiri. Di workflow UV editing ini di sebelah kiri ada gambar tekstur. Nah, apa yang kita lihat di sini? Yang pertama kita lihat seperti ini. Ketika saya klik satu face ini saja ya, satu face 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini akan muncul face yang saling berasosiasi seperti itu. Misal di sini ini di bagian kanan ini akan berasosiasi dengan bagian kiri. Mau lihat buktinya apa? Jadi ketika ini saya geser, maka teksturnya kita perhatikan baik-baik untuk face yang ada di sini ya.
Kalau di sini, kalau yang di kiri ini saya geser, misal ini saya geser ya, GX, saya klik GX. Nah, di sini juga akan ikut bergeser, GX. Nah, ini juga akan ikut bergeser. Kok bisa? Kita lihat ini ada pola ini ya, ada pola kayak kayu tua di bagian tengahnya ini ya. Kemudian itu di mapping ke sini nih, di mapping ke bagian sini. Oke, sisanya secara berturut-turut nanti akan di mapping seperti ini. Ini kita klik ya, misalkan vertex yang mana ya, kita seleksinya coba pakai ini dulu, pakai yang model face dulu. Kita klik face, kemudian kita seleksi ini, kemudian misal bagian sini kita pindah, saya klik di sini, kemudian saya geser GY. Nah, bagian tebal tadi yang warnanya kontras tadi hilang dari sini. Kenapa? Karena saya keluarkan dari area seleksi, karena saya keluarkan dari area face. Jadi intinya 1, 2, 3, 4 vertex ini saling berasosiasi dengan vertex yang ada di 4 vertex yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu cara kerja UV mapping. Nah, saya kontrol set sampai bentuknya kembali seperti semula. Ini saya seleksi lagi, oh ternyata masih kayak gini. Saya kontrol Z lagi, saya seleksi lagi, masih sama, saya kontrol Z lagi sampai seperti semula. Oke, bentuknya sudah kotak kayak gini. Tadi juga kotak kayak gini kan. Oke, apa yang terjadi ketika saya seleksi dua face? Ini saya klik ini dulu, face select, kemudian saya klik di sini 1, kemudian shift sebelahnya 1. Nah, ternyata juga ada dua face yang saling berasosiasi di bagian tekstur. Kalau saya pindah dua-duanya GX gitu, Ctrl Z, kalau saya seleksi bagian ini, tek gini ya, saya seleksi pakai box selection bisa B, kemudian drag ke bawah gini, kemudian saya geser GX. Nah, di situ juga akan berubah GX. Nah, oke. Di situ juga akan berubah. Kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan di bagian ini ya, saya klik. Nah, ini kan face yang di sini berasosiasi dengan face yang ada di sini. Ini saya geser GX. Kemudian saya paskan tengah-tengahnya. Kira-kira saya paskan dengan kontras yang ada di sini, dengan bentuk kontras yang ada di sini. Kemudian GZ. GY, bukan Z. Oke. Kira-kira apa yang terjadi? Di sini juga akan muncul bentuk kontras. Mungkin beda ininya ya, mungkin beda istilahnya itu, beda apanya ya, beda ukurannya dan beda stretchingnya. Kenapa kok beda stretchingnya? Ya karena dari bentuk segi 4 di stretching menjadi bentuk kayak gini nih, menjadi jajar genjang, bukan trapesium. Di stretching menjadi trapesium. Jadi dari segi 4 ini di stretching menjadi trapesium sedemikian hingga ketika satu vertex ditarik, misalkan ini ya, apa namanya, yang tadinya gambarnya harusnya mungkin seperti ini, kemudian ditarik ke atas jadinya kan lonjong gitu ya. Ini juga jadinya lonjong kayak gitu. Kemudian saya pindah lagi GX. Ya mungkin di sini aja. Nah, kalau saya seleksi 1, 2, ada berapa face? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 face. Kita lihat. Nah, seperti ini kita hitung di sebelah kiri ini pasti juga ada 10 juga pastinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu.
Jadi seluruh face yang ada di sini pasti akan termapping di sini. Seluruh face yang ada di bagian kanan ini, ada yang di viewport 3D sebelah kanan ini pasti akan termapping di bagian UV mapping yang ada di sini nih. Ini saya klik ya, sorry, 1, 2, 3, 4, saya seleksi, kemudian saya geser GX, kemudian GY. Oke. GX lagi. Nah, kalau misalkan ini saya taruh bertumpukan kayak gini, apa yang terjadi? Kalau ditaruh bertumpukan ya jadinya sama. Guratannya sama kayak yang satunya lagi. Yang di sebelah ini karena saling bertumpukan ya, kita lihat tuh polanya sama kan, ada celeretnya di sini, ini juga ada celeretnya di sini. Ini ada bentuk kayak gini, di sini juga ada bentuk kayak gini. Hanya saja mungkin stretchingnya berbeda karena bentuknya berbeda. Kalau bentuknya sama nih, ini pasti sama juga. Contoh ya, saya masuk ke edit mode, saya bikin vertex ini, kemudian ini saya geser ke bawah G, Z. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kurang lebih bentuknya sama kan ya, kayak gini. Ini juga kayak gini, tek tek tek. Hanya saja karena stretchingnya berbeda, ya ini sama. Hanya saja karena stretchnya berbeda arahnya, maka kalau dilihat secara sekilas nggak akan kelihatan kalau itu sebenarnya sama gitu. Oke, jadinya seperti ini. Oke, saya Ctrl Z tadi, saya undo. Intinya seperti itu, kurang lebih UV mapping itu intinya seperti itu. Nah, sekarang kita cek yang ini. Saya klik ini ya, kemudian masuk edit mode, tek. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi, ada 6 face di bagian sini, harusnya berasosiasi dengan 6 face yang ada di sebelah sini. Kita cek ya. Satu, dua, gini aja deh. Balok itu berapa face-nya? Ada 6 kan ya, berarti sama dong sama di sini. Hanya saja mungkin stretchingnya di sini berbeda. Ini sangat panjang banget gitu. Kalau yang ini akan diolor panjang banget untuk yang bagian ini ya. Misalkan saya seleksi pakai face ini, klik. Nah, ini yang ini nih. Itu tuh yang ini. Kalau misalkan di sini saya stretching juga gimana? Misal kayak gini, kemudian saya seleksi 4 ini ya, kemudian saya scale S, kemudian Y atau X, saya lepas. Kira-kira yang tadinya ini harusnya jadinya lebih mengecil lagi di sini. Nah, itu di bagian mana ya? Ini rupanya bukan, benar, sudah benar ini sih. Hanya saja memang karena ukurannya terlalu panjang ini, sehingga di sini tidak cukup representatif, tidak cukup kelihatan apa yang beda ketika saya geser-geser yang ada di sebelah kiri ini. Tapi ketika saya klik di sini, mana ya, di bagian sini, face yang ini ya, saya klik. Nah, kita lihat di sini ada semacam perbatasan gitu. Perbatasan ini asalnya dari mana? Ya dari ini nih. Dari potongan yang ada di sini nih. Di sini kan ada potongan. Asalnya dari mana? Ya dari potongan yang ada di sini, gambar potongan yang ada di sini. Ketika ini saya geser, saya seleksi dulu. Oke, seperti ini. Kemudian GX. Nah, karena saya geser, di sini juga akan ikut bergeser. Nah, di sini yang tadinya kita lihat di sini ada semacam kayak potongan gitu ya. Sekarang gambar potongannya hilang. Kenapa? Karena di sini mappingnya tidak sama, karena di sini di mappingnya tidak ada gambar kayak ini gitu, gambar ini. Kecuali ini saya balikkan lagi GX. Nah, sekarang muncul lagi karena di mapping sesuai dengan ini,
teksturnya kayak gitu. Intinya seperti itu sih untuk UV mapping ini. Nah selanjutnya ini cukup bagian penjelasannya. Nah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat tekstur dengan UV map ini, dengan teknik UV mapping ini dari sangat awal gitu, from scratch lah istilahnya. Oke, mungkin untuk tutorial pada kesempatan kali ini saya cukupkan untuk part pertama. Kita akan lanjut lagi di part kedua. Kita akan coba bikin mug atau mungkin cangkir seperti itu ya, yang kemudian nanti kita ada logonya atau ada apapun atau ada tulisannya seperti itu. Kita nanti akan membutuhkan software editing seperti Photoshop sepertinya untuk melakukan UV mapping biar lebih jelas nih pemahamannya. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk part 1. Kita lanjutkan di part 2. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Kemudian semisalkan ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.